Baik, puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Umat Tuhan yang merasakan sukacita boleh lambaikan tangannya. Amin. Kita bersyukur sebab Tuhan baik atas kehidupan kita. Kita ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Saya sebenarnya bingung hari ini mau menyampaikan apa, karena saya sudah siapkan firman, tapi di tempat duduk tadi Tuhan berbicara kepada saya mengenai kekudusan hidup. Saya tidak bisa berhenti menangis karena Tuhan menaruh rasa yang Tuhan rasakan dalam hati saya. Hari ini engkau bisa berdiri, engkau bisa tertawa, engkau bisa menangis, engkau bisa menari, engkau bisa memainkan alat musik, engkau bisa WL dengan hebat. Tetapi tanpa kekudusan hidup tidak ada artinya. Tuhan tidak pernah menuntut kepada kita apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Tetapi kebanyakan kita sering mendukakan hati Tuhan melalui kekudusan hidup kita. Tadi Tuhan bilang, saya minta maaf kalau saya sampaikan, pelayan altar hanya melayani sekedar melayani, tapi tidak ada tuntunan Tuhan di dalam hidup mereka. Umat Tuhan yang datang hanya sekedar rutinitas, tetapi bukan karena mereka sadar bahwa mereka hidup perlu Tuhan. Saya jadi bingung mau menyampaikan apa, karena jujur kami secara hamba Tuhan, kalau kami pun bertahun-tahun berkhotbah di depan sini berbicara, tetapi kalau umat Tuhan tidak merasakan apa yang Tuhan mau atas hidupmu, percuma semua yang akan kami khotbahkan. Engkau diizinkan Tuhan mengalami masalah dalam hidupmu, mengalami tekanan dalam hidupmu, bukan berarti Tuhan tidak sayang, tapi karena Tuhan terlalu sayang kepada dirimu. Jangan kau jadikan ke masalah itu sebagai pelarian dan kau menyalahkan Tuhan bahwa Tuhan tidak adil atas hidup saya. Tapi tanpa saudara, Bapak Ibu Saudara, semua yang Tuhan izinkan mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Saya tidak mengerti apa maunya Tuhan atas kehidupan mama, bapak, saudara, dok semua di tempat ini. Tapi satu yang Tuhan mau, jaga kekudusan hidupmu. Jangan sampai Tuhan menolak engkau sama seperti Tuhan menolak Saul, karena hidupnya tidak kudus di hadapan Tuhan. Engkau dipakai Tuhan, belum tentu engkau berkenan kepada Tuhan. Engkau hebat melayani, engkau hebat berbicara, engkau hebat berkhotbah, tetapi kalau hidupmu tidak diperkenankan oleh Tuhan, semuanya sia-sia. Coba perhatikan, koreksi dirimu sendiri. Jangan engkau lebih banyak menuntut kepada orang lain untuk berlaku yang baik, tapi engkau sendiri tidak melakukan yang baik. Kau menuntut kepada Tuhan untuk memberikan yang terbaik, tetapi persembahanmu persembahan yang jorok di hadapan Tuhan. Kurangkah Tuhan atas hidupmu? Kurang. Tuhan tidak pernah cukup atas hidupmu. Sepanjang minggu Dia menyertai, sepanjang minggu Dia memberkati, anak-anakmu diberkati, usahamu diberkati, keluar masukmu dijagai oleh Tuhan, itu kurang. Tapi kenapa mempersembahkan kepada Tuhan persembahan yang tidak berkenan kepada Tuhan? Jangan menganggap remeh doa-doa yang diselenggarakan oleh gereja. Doa puasa itu ada artinya. Engkau mempersiapkan diri sebagai pelayan Tuhan, bukan naik sekedar naik melayani, bukan. Karena engkau adalah garda terdepan dalam ibadah, present worship. Tapi kalau engkau tidak merasakan Tuhan terlebih dahulu, bagaimana engkau membawa jemaat Tuhan untuk menyembah Tuhan? Jangan sepelekan doa-doa pribadimu di rumah. Jangan sepelekan baca Alkitab.
Karena kalau Tuhan tidak berkenan, semuanya sia-sia. Oleh sebab itu, periksa dirimu sendiri, periksa hati. Apakah hidup saya sudah berkenan kepada Tuhan atau belum? Apakah saya sudah menyenangkan Tuhan atau belum? Apakah saya lakukan ini mendukakan hati Tuhan? Apakah yang saya kerjakan ini Tuhan berkenan atau tidak? Karena kebanyakan kita ketika mengalami berkat Tuhan atas hidup kita, kita lupa sama pemberi berkat. Nanti sudah datang masalah, baru datang cari Tuhan. Sudah ada tekanan, baru datang cari Tuhan. Ubah paradigma, ubah pemikiranmu. Jangan hanya sekedar datang karena rutinitas. Tuhan tidak berkenan. Saya bingung. Tadi saya berdoa di situ, saya bilang, Tuhan, saya mewakili pelayan-pelayan altar rumah Tuhan, saya minta ampun. Karena saya tidak tahu harus berbuat apa di hadapan Tuhan. Cuma engkau melayani dari kecil, engkau hebat dari kecil, engkau bisa main segala sesuatu dari kecil. Tetapi kalau perkenanan Tuhan tidak ada atas hidupmu, semuanya sia-sia. Dengar baik. Apa yang kau lakukan hari ini, kau akan tabur di kemudian hari. Kalau kau tabur yang baik, kau tua yang baik. Tetapi kalau kau tabur yang tidak baik, angin puting beliung akan engkau hasilkan. Jangan pikir bahwa saya masih muda, saya masih 20 tahun, 25 tahun, jadi saya hidup sesukanya. Hei, ingat, ada banyak orang berlari-lari mencari Tuhan. Tetapi kenapa engkau yang putus pusat Kristen, hidupmu begitu-begitu saja? Hidupmu hanya begitu-begitu saja, datar saja. Tidak ada dinamika naik turunnya, datar saja. Koreksi hidupmu. Hubunganmu dengan Tuhan bagaimana? Khotbah tadi pagi cukup menegur hidup saya. Karena semua yang saya dapati, semua yang saya usahakan itu berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu, perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Selagi Tuhan masih berbicara, Tuhan masih berkenan, Tuhan masih kasih hidup, perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Rombak itu mesbahmu. Air sudah kotor, ganti air yang baru. Api sudah mau padam, kasih kau kayu bakar lagi banyak untuk korban itu naik ke hadapan Tuhan. Jangan engkau seperti orang bilang suam-suam kuku, sedikit dingin, sedikit panas, sedikit panas, sedikit dingin. Kalau mau panas-panas, dingin-dingin. Karena hidup kita bukan kata orang, tapi hidup kita kata Tuhan. Koreksi hatimu, koreksi hidupmu, maka Tuhan akan berkenan atas hidupmu, menggantikan semua duka cita menjadi sukacita yang besar atas hidupmu. Asalkan engkau mau hidup berkenan kepada Tuhan. Ingat baik, firman Tuhan katakan bahwa siapa yang bisa naik ke gunung Tuhan? Hanya orang yang bersih hatinya dan bersih tangannya yang bisa naik ke gunung Tuhan. Artinya bahwa kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan kalau hidup kita tidak kudus. Masih banyak hal kotor di dalam hidup kita yang belum dibereskan oleh hidup kita, belum dibereskan oleh Tuhan. Sehingga jangan berharap ketika engkau datang kepada Tuhan, engkau duduk, engkau cuma merasakan, oh permainan musiknya bagus, oh sudah selesai ibadah, oh khotbahnya keras, oh khotbahnya ini, pulang. Tetapi engkau tidak merasakan apa-apa. Seandainya kalau Tuhan hitung-hitungan dengan kita, Tuhan bilang kasih kembali nafas yang saya berikan, kasih kembali anak yang saya berikan, suami, istri. Kalau Tuhan begitu, apa dayanya kita? Tapi pernahkah saudara berpikir Tuhan menuntut lebih kepada kita? Tuhan berlaku tidak adil kepada kita? Pernahkah? Oleh sebab itu harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Jangan cuma hanya karena melayani jadi puasa, datang 2 puasa. Setiap hari dari Senin sampai balik lagi Senin harus hidup dalam kekudusan Tuhan. Karena orang yang hidup dipimpin oleh Roh, dia akan menikmati kemenangan lepas kemenangan di dalam Tuhan. Tetapi kalau hidupnya dipimpin oleh daging,
dia menuju kepada kebinasaan. Bukan hanya sekedar Mama Gembala dan Bapak Gembala saja yang berdoa. Jemaat Tuhan juga harus membangun hubungan pribadimu dengan Tuhan. Sesibuk apapun engkau bekerja, ingat semua yang kau dapati dari Tuhan. Dulu waktu kau belum kerja, kau berdoa minta mati-matian kepada Tuhan untuk dapat pekerjaan. Sekarang Tuhan kasih kerja, lupa sama Tuhan. Alasannya sibuk. Saya sibuk begini, jadi saya begini. Akhirnya kita lupa sama Tuhan. Tetapi coba ingat kembali di saat engkau sedang membutuhkan pekerjaan. Apakah Tuhan tidak menolong engkau? Jangan menduakan hati Tuhan. Karena orang yang mendua dalam hidupnya tidak akan tenang. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Jangan berpikir bahwa saya punya gembala yang hebat dalam berdoa, jadi saya hidup aman-aman. Tidak. Hal itu tidak menjamin. Hanya hidupmu yang Tuhan, dengan Tuhan, engkau akan melihat mujizat lepas mujizat, kemenangan lepas kemenangan, kebangkitan dan kebahagiaan hidup di dalam hidupmu kalau engkau jalan dengan Tuhan. Jangan berkata bahwa saya orangnya kan kayak gini, saya tidak bisa begini, saya begitu. Tuhan menciptakan kita bukan menurut kemauannya kita, tetapi Tuhan menciptakan kita ada di tengah-tengah dunia ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau hubungan saja dengan Tuhan hilang-hilang seperti koneksi wifi, bagaimana engkau mau hidup tenang di hadapan Tuhan? Orang yang kalau tiada pimpinan Tuhan atas hidupnya, dia tidak akan pernah tenang, apa-apa khawatir, apa-apa takut, apa-apa cemas. Tetapi kalau Tuhan ada atas hidupmu, perkenanan Tuhan ada atas hidupmu, semua yang engkau pikirkan, yang engkau khawatirkan akan Tuhan jawab dengan waktunya Tuhan. Oleh sebab itu, jaga kekudusan hidup di hadapan Tuhan. Jangan main-main dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan tidak pernah main-main atas hidup kita. Tuhan bukan pesulap. Tuhan bukan manusia yang bisa mengecewakan, tetapi dia satu-satunya pribadi yang ada atas hidup kita. Bahkan seperti tadi lagu tadi, di saat lembah kekelaman, di saat yang paling gelap, Tuhan itu ada bagi kita. Cuman kita saja yang sendiri tidak sadar bahwa Tuhan itu ada. Saya tidak berkhotbah hari ini, saya hanya akan menyampaikan nasihat Tuhan. Karena saya bingung saya harus khotbah dari mana. Oleh sebab itu, pelayan-pelayan altar, para pelayan altar, ingat harus jaga hidup kudus di hadapan Tuhan. Jangan orang puji hanya karena permainanmu hebat. Jangan Tuhan bela pelayananmu saja, tapi biarlah Tuhan bela kehidupanmu. Tuhan bela pelayananmu, asalkan engkau hidup kudus di hadapan Tuhan. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Banyak orang berlomba-lomba untuk ada di depan sih. Tetapi kalau engkau dipercayakan Tuhan untuk melayani, pastikan hidupmu kudus di hadapan Tuhan. Ingat, hubungan pribadi dengan Tuhan itu penting. Oleh sebab itu, ini khotbah saya yang terakhir. Karena besok saya akan kembali ke Malang, dan inilah yang Tuhan sampaikan untuk umat Tuhan di tempat ini. Karena hanya hidup dalam kekudusan kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Bukan hanya menikmati berkat Tuhan, tetapi kemuliaan Tuhan. Tidak usah perlu mau cari promosi akan dunia ini, cari promosi di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan sudah angkat, kata firman Tuhan, siapapun tidak akan bisa merendahkannya. Tapi kalau manusia yang angkat, dunia yang angkat, siapapun bisa menurunkannya, bisa merendahkannya. Tapi kalau Tuhan yang sudah pegang kendali, siapapun, mau dia, mau pejabat ke apapun itu, tidak akan bisa menurunkan kehidupan kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Mama Gembala bisa berdoa buat kita.